Selamat malam umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan belajar dari buku Kemenangan Akhir. Dari buku Kemenangan Akhir bab 28 yang berjudul Pengadilan Pemeriksaan atau Investigasi. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengadilan pemeriksaan ini berdasarkan dari kitab Daniel, ya. Kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 9 dan 10. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ya, inilah dasar kita belajar tentang pengadilan. Nah, kalau kita lihat pengadilan di dunia ini, unsur-unsur pengadilan itu terdiri dari apa? 1, hakim. Ada hakimnya. Nah, di dalam ayat tadi, hakimnya adalah yang lanjut usia. Itu adalah Allah Bapa. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah 10 hukum. Dan kitab-kitab dibukakan, yaitu sebagaimana tertulis dalam Wahyu 20 ayat 12, kitab-kitab dibukakan. Ini adalah kitab-kitab yang terdapat di dalam Alkitab, bukan kitab-kitab orang lain. Ya. Jadi di dalam ayat ini yang disebutkan kitab-kitab yang dimaksud adalah 1, kitab kehidupan, ya, Filipi 4 ayat 3. Yang kedua, kitab peringatan, ya, kitab peringatan yang terdapat di dalam Maliaki 3 ayat 16. Kemudian yang ketiga, catatan dosa-dosa manusia, Pengkhotbah 12 ayat 14. Yang berikutnya yang ketiga, yang terdakwa. Siapa itu yang terdakwa? Yaitu umat Tuhan atau yang diperiksa, umat Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17. Lalu pendakwanya, jaksa penuntut adalah iblis. Sebagaimana tertulis dalam Zakaria 3 ayat 1. Pembela Yesus Kristus, Roma 8 ayat 34, Ibrani 7 ayat 25 dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Kemudian saksi. Siapakah saksi-saksinya? Saksi-saksinya adalah Roh kebenaran atau Roh Kudus. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Kemudian para malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Itulah para saksi. Lalu deliknya, delik hukumnya. Setiap perbuatan, baik itu yang tersembunyi, baik yang baik maupun yang jahat, terdapat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Baik, berikutnya adalah kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Yaitu Yesus berkata kepada ke-70 muridnya di dalam Lukas pasal 10 ayat 20, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, ini adalah tertulis dalam kitab di surga, yaitu kitab kehidupan. Yang berikutnya, Rasul Paulus menyinggung kitab ini ditujukan kepada kawan-kawan sekerja yang nama-namanya tercantum di buku kehidupan. Filipi 4 ayat yang ketiga. Yang berikutnya, malaikat Mikael berkata kepada Daniel dalam Daniel 12 ayat 1, yang terluput yakni barang siapa yang namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, yang berikut adalah kitab peringatan. Di dalam kitab peringatan berisi catatan perbuatan-perbuatan baik yang oleh orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maliaki
3 ayat yang ke-10. Itulah kitab peringatan yang berikutnya. Di dalam Nehemia 13 ayat 14 dikatakan, "Ya Allahku, ingatlah kepadaku dan janganlah hapuskan perbuatan baik yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku." Jadi perbuatan baik itu dicatat di dalam buku tadi ya. Yang berikutnya catatan dosa manusia. Pengkhotbah 12 ayat 14 mengatakan, "Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Lalu Matius 12 ayat 36-37 Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang telah melayani 70 murid tadi, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Ya, ini ditujukan kepada murid-murid, baik 12 murid maupun yang ke-70 murid tadi. Kemudian apa saja yang dicatat? Kita baca di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 504 atau The Great Controversy halaman 482. Apa yang dicatat? Yaitu maksud-maksud dan motif-motif yang tersembunyi akan tampak dalam daftar yang tidak boleh salah. Akan tampak dalam daftar yang tidak boleh salah. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab surga dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, setiap dosa yang tersembunyi, serta kepura-puraan atau kemunafikan. Kemunafikan inilah yang sering ditegur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu nunjuk kepada kemunafikan, ya. "Hai orang munafik," ya, itulah ya ucapan Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, bagi mereka yang dianggap layak. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang Saduki. Karena orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan dan tidak percaya kepada malaikat. Ya. Yang berikutnya dibangkitkan untuk hidup kekal. Yohanes 5 ayat 29 mengatakan, "Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Di dalam 1 Tesalonika 4:16, kapan itu dimulaikan penghakiman ini? Yaitu pada kebangkitan pertama pada kedatangan Yesus yang kedua kali atau awal masa 1000 tahun. Itulah awal dimulainya umat-umat Tuhan ini diperiksa. Bagi yang tidak terdapat dalam kitab kehidupan itu diperiksa oleh umat-umat Tuhan yang sudah naik ke surga. Sedangkan umat-umat Tuhan sendiri kita baca berikutnya. Kebangkitan kedua pada kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu akhir masa 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Kemudian ada kebangkitan istimewa. Daniel 12 ayat 2 mengatakan, "Orang jahat dibangkitkan untuk melihat peristiwa kedatangan Yesus yang mereka salibkan atau tolak. Lalu mati lagi karena tidak kuat melihat cahaya kemuliaan Yesus." Ya. Ini penjelasan dari Daniel 12 ayat 2. Yang berikutnya, kitab catatan. Apa itu kitab catatan? Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan,
kehidupan semua orang yang percaya Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dari yang pertama hidup, yaitu dari Adam. Diakhiri dengan mereka yang masih hidup. Setiap nama disebut, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada pula yang ditolak. Kemenangan akhir halaman 505, The Great Controversy halaman 483. Jadi itulah kitab catatan. Kemudian ada juga nama-nama yang dihapus dalam kitab catatan. Bila mana ada orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan yang tidak bertobat dan yang tidak dapat diampuni, maka namanya akan dihapuskan, dicoret dari kitab kehidupan, serta catatan perbuatan baiknya akan dihapus dari kitab peringatan Allah. Buku Kemenangan Akhir halaman yang sama 505. Nah, di dalam Keluaran 32 ayat 33, Allah akan menghapus nama-nama orang berdosa yang tidak mau bertobat. Jadi nama-nama yang tertulis di tadinya sudah dicatat itu bisa juga dicoret. Kalau apa? Jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan curang, lalu kebenarannya tidak diingat lagi. Ya, dalam Yeskiel 18 ayat 24. Saudara boleh catat Yeskiel 18 ayat 24. Contohnya siapa? Contohnya adalah Raja Saul. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 ini dikatakan jika sengaja berbuat dosa sesudah tahu kebenaran tidak ada pengampunan. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Nah, dosa-dosa yang belum disesali dan tidak ditinggalkan tidak akan diampuni. Jadi buku yang sama. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kalau kita punya dosa harus segera kita akui di hadapan Tuhan. Sebutkan dosa itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengampuni. Dosa yang paling sukar untuk diobati atau diperbaiki, katanya Nyonya White, adalah dosa kesombongan. Nah, ini kita harus hati-hati. Buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 108. Dosa yang paling sukar diobati adalah dosa kesombongan. Dia tidak merasa kalau itu berdosa. Nah, yang berikutnya, Allah tidak dapat ditipu. Allah tidak dapat ditipu. Allah tidak dapat ditipu oleh apa? Kesalehan. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan setiap dosa dan mencatatnya di dalam catatan yang tidak pernah salah. Dosa bisa saja disembunyikan, disangkal, ditutupi, dirahasiakan dari bapak, ibu, istri, suami, anak-anak, dan teman-teman. Mungkin tak seorang pun kecuali si pelaku kejahatan itu sendiri yang mengetahuinya. Allah mempunyai catatan yang akurat. Ia tidak tertipu oleh kesalehan lahiriah. Bisa saja kita nampaknya soleh, tetapi ada dosa yang tersimpan di dalamnya yang tidak diakui. Itulah yang membahayakan. Baik, yang berikutnya, kapan berlangsungnya pengadilan itu? Pada waktu ditentukan bagi penghakiman akan akhir dari nubuatan 2300 hari, yaitu pada tahun 1844. Ya, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Semua orang yang pernah mengambil nama Kristus bagi dirinya harus melalui penyidikan yang teliti. Pengadilan sekarang sedang berlangsung di tempat kudus yang di atas. Tidak lama lagi, tak tahu seorang pun berapa lama-lama itu, akan berlanjut kepada kasus yang bagi orang yang masih hidup. Kemenangan akhir halaman 508. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi saudara dan saya sekarang ini sedang dihakimi. Ini adalah nubuatan juga sebagai jemaat Laodikia. Laodikia
asal dari dua kata, laos dan dikayu. Laos itu umat, dikayu itu diadili, dihakimi atau dibenarkan. Jadi kita dihakimi ini untuk dibenarkan. Nah, di dalam pekabaran 3 malaikat, yang pertama, Wahyu 14 ayat 7, takut akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Baik saudaraku, sebagai ayat terakhir, coba kita baca Markus 13 ayat 33, 36 dan 37. Intinya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang untuk berjaga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah kita harus berjaga-jaga, jangan sampai lengah, jangan sampai kita tertidur di dalam iman dan pengharapan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan membenarkan kita dan kita sedia diselamatkan, dimuliakan dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.